Halo, nama saya Reski Teneven Saban dengan NIM 443.3002 sebagai front-end developer di kelompok ABC. Saya mau ceritain kontribusi saya di project Furia si Cashbook. Jadi saya kerjain UI halaman login dan ada fitur activity log, audit trail buat manager, sama beberapa enhancement di dashboard dan handover. Project ini pakai layer arsitektur dan nanti saya tunjukin langsung desain pattern yang saya terapkan di kode yang saya tulis. Oke, ini commit history saya. Saya usahain konsisten pakai konvensional commit. Di sini ada beberapa commit saya. Yang pertama itu ada fit UI, implementasi halaman login, dan ada fit manager, implement activity log audit trail for staff accountability. Dan ada fit cache income types, shift report, handover, dan dashboard enhancement. Dan yang terakhir itu ada fit optimasi performa activity log dan perbaiki tampilan struk pengeluaran. Terus setiap fitur saya kerjain di brand terpisah sesuai isu yang saya kerjain. Nggak ada yang langsung push ke develop. Nah, kalau dilihat lagi, saya sebenarnya kerjain beberapa hal, mulai dari UI login, activity log, sampai beberapa yang cuman kecil di dashboard dan handover. Tapi karena waktu video ini terbatas, saya nggak akan bahas semuanya. Soalnya nanti malah jadi dangkal semua. Jadi saya putuskan fokus ke dua hal saja. Itu halaman login sama fitur activity log. Karena ini yang paling representatif dan buat nunjukin pemisahan layer dan kedua pattern yang saya pakai. Dan cuman lain yang saya kerjain nanti cuma saya senggol dikit di bagian penutup. Saya pakai halaman login sebagai contoh arsitektur. Soalnya ini yang paling jelas kelihatan pemisahan layernya di front end. Di front end kami nerapin komponen service arsitektur. Coba perhatikan komponen dua ini. Komponen ini bergantung ke dua hal. Load service buat komunikasi ke backend, sama outsource buat nyimpen state. Gak ada access.get langsung di sini. Ini presentation layer yang murni. Nah, ini application logic di dalam komponen. Coba lihat on suksesnya, ada tiga hal yang kejadian secara beruntun. Simpen token ke outstore, munculin touch selama datang. Terus redirect sesuai role. Kalau manager ke /manager/dashboard, kalau FO ke FO/dashboard, komponen ini sendiri nggak tahu cara bikin HTTP request. Itu udah urusannya out service. Nah, ini penting nih. Semua hooks itu harus dipanggil dulu sebelum early return. Ini aturan React yang ketat banget, namanya rules of hooks. Soalnya kalau hooks dipanggil setelah if, urutan pemanggilannya bisa berubah-ubah antar render. Dan itu bisa nyebabin bugset yang susah banget dilacak. Slin kami udah dikonfigurasi buat nangkep pelanggaran ini sebagai error. Sekarang saya tunjukin satu lagi, activity log service yang juga saya kerjain. Ini di business logic layernya backend. Service ini dipanggil di tiap controller yang butuh nyatet aktivitas. Check-in, handover, deposit, reservasi. Jadi satu metode log aja bisa dipakai seluruh aplikasi. Parameter ship ID ini opsional. Kalau nggak dikasih, servisnya otomatis cari ship aktif issuer itu sendiri. Ini yang namanya encapsulation. Yang manggil nggak perlu tahu cara ship aktifnya itu gimana.
Ini singleton pattern. Outstore ini objek literal yang langsung diekspor, bukan kelas yang di new. Artinya di seluruh aplikasi, semua file yang di import outstore ini dapatnya objek yang sama persis. Satu instance, satu state. Kenapa ini dibutuhkan? Soalnya autentikasi harus konsisten di seluruh aplikasi. Login page, manggil outstore login, setelah berhasil masuk, terus fo layout, manggil outstore.getUser buat nampilin nama di sidebar. Kemudian ada exhaust.js, manggil outstore getToken buat kirim bearer token. 3 file beda tapi satu state yang sama. Kalau misalnya ada 3 instance berbeda, bisa aja satu instance udah login tapi instance lain belum. Nah, itu bug yang bahaya. Coba perhatikan gimana metodenya saling manggil. isManager memanggil getRole. Kemudian getRole memanggil getUser. Ini chain yang konsisten karena semuanya pakai instance yang sama. Ini chain of responsibility di level validasi. Jadi tiap kondisi itu satu handler dalam rantai. Email kosong ditangani handler pertama. Kalau lolos, baru masuk ke handler kedua yang cek format file. Format email. Tiap handler punya satu tanggung jawab dan bisa nerusin ke handler berikutnya. Yang penting di sini, semua error itu dikumpulin dulu sebelum set errors dipanggil. Bukan langsung set satu-satu per kondisi. Ini mastiin re-render cuma kejadian sekali, bukan berkali-kali per field yang invalid. Oke, aslinya jalan bersih ya, terjadi 0 error. Jadi pas user lagi ngetik, di field email, error emailnya langsung kehapus, tanpa nyentuh error password sama sekali. Ini immutable update. Ini ada set errors email nih. Itu bikin objek baru, bukan mutasi state yang lama. Button ini punya dua state yang jelas. Loading dengan spinner sama default dengan teks sign in. Nggak ada logic yang tersembunyi di baliknya. Oke, demo langsung dari halaman login yang saya buat ya. Sini saya coba submit form kosong untuk menunjukkan validasi. Nah, di sini terdapat dua validasi, yaitu email tidak boleh kosong dan juga password tidak boleh kosong. Jadi validation change-nya langsung jalan, munculin error per field secara spesifik. Nah, ketika saya memasukkan email yang salah, dia akan memunculkan pop-up email atau password salah. Jadi format email yang salah juga langsung ketangkep. Sekarang saya coba ketika emailnya benar. Nah, login berhasil. Tokennya disimpan sama outstore, terus redirect ke dashboard sesuai role. Kalau manager ke manager.dashboard/dashboard. Kalau FO ke FO/dashboard. Nah, kemudian di sini ada fitur audit
trail yang saya kerjain ini sebagai manajer. Manajer bisa lihat semua aktivitas staff, siapa yang check-in, yang handover, yang nyatet reservasi. Jadi datanya diambil dari activity log service yang saya buat di backend. Oke, jadi itu tadi kontribusi saya. UI login dengan validasi berlapis, activity log, audit trail buat akuntabilitas staff, sama beberapa ancaman kecil di dashboard dan handover. Dengan penerapan layer arsitektur, singleton pattern, dan chain of responsibility. Terima kasih.